Horas Mejua. Perkenalkan, kami adalah peserta Latsar tahun 2022 dari BPSDM Sumatera Utara. Kami adalah angkatan 31 kelompok 2 yang terdiri dari 10 orang, kemudian diperkecil lagi menjadi satu kelompok 5 orang. Adapun tugas yang kami buat pada hari ini bertemakan isu-isu kontemporer secara nasional. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Isu kontemporer adalah suatu pokok permasalahan di saat ini atau di masa sekarang yang menjadi persoalan ataupun berita hangat. Nah, adapun isu yang kami bahas di dalam kelompok itu mengenai isu-isu korupsi. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang korupsi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan publik ataupun penjabat publik, baik polisi maupun pegawai negeri, yang menyalahgunakan kepercayaan publik secara ilegal dan sengaja untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Nah, inilah yang dikatakan dengan korupsi. Korupsi ini adalah penyakit lama di Indonesia, penyakit tua di Indonesia. Korupsi tidak mengenal batas usia. Siapapun bisa korupsi. Maka dari itu, marilah kita sebagai generasi milenial paham betul harus bagaimana mengatasi korupsi ini. Untuk lebih memperdalam, teman-teman dari kelompok akan menjelaskan kembali bagaimana cara mengatasi korupsi. Korupsi hari ini, waduh, mengapa berita hari ini tentang korupsi semua ya? Yang pertama, korupsi pembelian lahan senilai 2,4 miliar rupiah, gadis Perkim Bintan jadi tersangka. Selanjutnya ada KPK tetapkan 3 tersangka korupsi Stadion Mandala Krida Jogja. Duduk perkara korupsi Stadion Mandala Krida rugikan negara 31,7 miliar. Terpidana korupsi Kasda Pemkot Semarang 21,7 miliar. Kini didakwa kasus TPPU. Aduh, ayolah kawan-kawan. Korupsi itu bukan merupakan kebudayaan kita, ya. Korupsi itu bukan merupakan budaya. Korupsi itu adalah sebuah perilaku buruk, perilaku jahat. Korupsi itu bukan mencerminkan kebudayaan bangsa Indonesia, kawan-kawan. Ya, jadi kebudayaan kita mencerminkan adanya gotong royong, cinta tanah air, kerjasama, keindahan alam, bukan tentang korupsi. BTW, kawan-kawan sekalian, udah ngerti nggak? Paham nggak? Apa sih itu arti korupsi? Nah, jadi menurut etimologi, korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya corruptio atau corruptus. Selanjutnya, menurut bahasa Latin tertuanya, corruptus itu adalah corrumper, ya. Nah, itu secara bahasa Latinnya. Bagaimana menurut secara harafiahnya? Jadi kawan-kawan, secara harafiah, korupsi itu merupakan kebusukan, kecurangan, penipuan, penyuapan, penggelapan,
dan masih banyak lagi. Nah, sementara kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu adalah penyelewengan, penyalahgunaan uang negara. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Miris ya, bangsa kita, bangsa yang besar, dari perjuangan bapak-bapak negara kita dulu masih terlibat dalam ranah korupsi. Sampai kapan korupsi habis di Indonesia? Nah, setelah kita tahu pengertian korupsi, kali ini kita akan memahami faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang itu melakukan tindak korupsi. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, kita membahas faktor internal, yaitu sifat yang ada dalam diri seseorang. Seseorang dapat melakukan tindak pidana korupsi karena pertama, sifat tamak yang ada dalam dirinya. Yang kedua, mudah tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, pola gaya hidup konsumtif yang menuntut dia untuk melakukan korupsi. Faktor yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan. Contohnya, lingkungan kerja yang korup. Kadang ini akan menggoda orang-orang yang baik untuk ikut juga melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, kesadaran masyarakat yang rendah bahwa mereka tidak sadar korban korupsi itu ialah mereka sendiri. Dan secara aspek ekonomi, kerap tindak korupsi ini dianggap menjadi jalan pintas untuk menjadi cepat kaya. Apa saja sih dampak dari korupsi? Dampak korupsi yang pertama yaitu menghambat investasi. Tahu nggak? Ternyata berdasarkan survei World Economic Forum, dari 16 faktor penghambat investasi, korupsi menempati posisi yang pertama. Dengan kata lain, jika suatu negara terkenal dengan korupsinya, maka investor akan berpikir ulang untuk berinvestasi. Dampak korupsi yang selanjutnya yaitu bakalan terjadi kesenjangan sosial. Yang miskin akan semakin miskin, yang kaya akan semakin kaya. Yang pastinya koruptor akan semakin kaya. Kemudian, dampak korupsi yang ketiga akan meningkatkan kemiskinan di kalangan masyarakat. Apa saja yang terjadi jika di masyarakat tingkat kemiskinannya meningkat? Yang pertama, akan terjadi krisis kepercayaan masyarakat. Yang kedua, akan meningkatkan angka kriminalitas seperti pencurian, perampokan, penipuan, dan lainnya. Kemudian, dampak kemiskinan yang selanjutnya yaitu akan meningkatkan kasus bunuh diri. Hal ini biasa disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Oke, selanjutnya dampak korupsi yang keempat yaitu menghambat pembangunan fasilitas umum yang seharusnya kualitas jalan raya, bangunan-bangunan yang merupakan fasilitas umum seperti sekolah, stasiun, kemudian seperti jembatan yang seharusnya kualitasnya baik, dikarenakan korupsi, kualitasnya akan menjadi buruk. Misalnya, jalan-jalan raya yang baru dibangun, yang baru diperbaiki, sudah cepat rusak, kembali berlubang-lubang. Kemudian, fasilitas umum seperti sekolah, stasiun, yang baru dibangun jadi cepat rubuh. Kemudian jembatan pun rubuh. Kemudian, dampak korupsi yang terakhir. Nah, dampak korupsi yang terakhir ini yang paling menakutkan, yaitu jika korupsi menjadi suatu kebiasaan atau kebudayaan. Hal inilah yang akan menyebabkan kehancuran suatu negara. Demikian dampak korupsi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara sebangsa dan setanah air. Sekarang kita mengetahui semakin merajalelanya kasus korupsi di negara Indonesia yang kita cintai ini. Maka dari itu, marilah kita bergandengan tangan dan merapatkan barisan untuk melawan korupsi agar tidak terjadi ataupun mengurangi
korupsi di negara Indonesia ini. Beberapa di antara tindakan yang kita bisa lakukan yaitu pertama, kita bisa bersifat lebih jujur, yaitu contohnya dalam pengurusan SIM, dalam pengurusan KTP kita tidak membayar lebih dari apa yang telah ditentukan. Yang kedua, kita menghindari diri dari perilaku yang dapat merugikan orang lain, seperti kita bisa menaati peraturan lalu lintas, kita bisa membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Yang ketiga, kita menghindari konflik kepentingan, misalnya menghindari konflik antara hubungan kerja, ataupun contoh lainnya kita bisa menghindari konflik bertetangga. Yang terakhir yaitu dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila kita terkena ataupun menjadi korban daripada perilaku korupsi. Misalnya kita menerima hadiah dari orang yang tidak kita kenal. Karena kita adalah Indonesia, mari selamatkanlah Indonesia dari korupsi.